Tiada yang abadi di dunia, tiada yang kan tinggal selamanya. Hanya satu pribadi, sobat yang setia, Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Tiada yang dapat aku banggakan, harta, kedudukan, kekayaan, semuanya nanti akan ku tinggalkan, karena semuanya hanya pinjaman. Harta yang abadi kan menjadi bagianku di langit yang baru, bumi yang baru. Sekarang hidupku adalah persiapan agar ku layak menerima kemuliaan bersama Bapa dalam kekekalan. Tiada yang abadi di dunia, tiada yang kan tinggal selamanya. Hanya satu pribadi, sobat yang setia, Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Tiada yang dapat aku banggakan, harta,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya sore hari ini, hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, ajak anggota keluarga kita untuk kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk sore yang indah ini, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu lewat ibadah yang kami selenggarakan secara online ini Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami di gereja dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, Engkau tolong persiapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh layak ada dalam hadirat-Mu di ibadah ini Tuhan. Kuduskan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh melayani Engkau dengan benar, yang semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali kesempatan ini untuk beribadah bersama. Mari dari tempat kita masing-masing kita persiapkan hati pikiran kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan kami diberikan kembali waktu untuk beribadah Tuhan, untuk belajar firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh persiapkan hati pikiran kami dan kesungguhan hati Tuhan untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tanyakan satu pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Haleluya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya dan kakiku mengikutnya. Biarlah mata kami terus memandang Engkau Tuhan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya sejak pandang Yesus, ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Haleluya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya,
semuanya. Dia juru selamatku, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku. Haleluya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, biarlah hidup kami boleh kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan boleh membentuk hidup kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Tanyakan pujian memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Sukacita kita naikkan pujian ini. Kita boleh bertepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja, dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kita akan kembali pujian ini dari awal. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi
menjadi sempurna dirimu. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan atas hidup kami Tuhan, atas puji-pujian kami. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita tenang teduhkan hati kita. Biarlah Bapa dari ketinggian tahta-Mu Tuhan, Kau yang menyelidiki setiap kalbu hati kami. Dan biarlah Kau yang memuji Tuhan. Rinduan kami Tuhan agar kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan akan pujian ini Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Mari kita naikkan kembali dengan lebih sungguh lagi. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Dan akan kembali pujian dari awal. Bapa dari ketinggian tahta, Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan
temukan, kiranya Engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Kasih ya Bapa, haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami yang kiranya boleh menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Agar kami sungguh memahami kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memasuki minggu yang ketiga ya di tahun baru ini. Tahun yang baru tidaklah berarti jika kita tidak menjadi manusia baru. Ya. Tahun baru tidak akan berarti jika kita tidak menjadi manusia yang baru. Nah, apa makna manusia yang baru ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya. Dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 ya. Di sini saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalimat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada anak rohaninya Timotius. Paulus mengatakan bahwa Timotius telah mengikuti ajarannya, telah mengikuti cara hidupnya, pendiriannya, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Paulus. Ya. Wah, ini hal yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Seorang murid Yesus harus belajar ya bagaimana mengikuti ajaran dari Tuhan, cara hidup dari Tuhan. Mungkin ketika kita baca ayat ini terkesan Rasul Paulus ini sombong ya. Terkesan Paulus ini seolah arogan ya. Kok engkau telah mengikuti ajaranku? Wah, cara hidupku ya. Kok ku semua ini, pendirianku, imanku, kesabaranku. Apakah Paulus sombong Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak. Paulus enggak sombong. Tapi justru Paulus memang benar-benar ya telah memberitakan pengajaran ya, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih ya, ketekunan ini memiliki buah roh. Beliau menjadi contoh bagi anak rohaninya. Kalau kita melihat di 1 Korintus 11 ayat 1, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan ya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus,
jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Kalau tidak ada kalimat ini, ya, kalau tidak ada tulisan ini, kita bisa ya mengatakan Paulus sombong, Paulus arogan. Tetapi ketika kita belajar bahwa Paulus mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus, maka di sini kita belajar bahwa sesungguhnya Paulus mengakui, menyadari bahwa ia adalah pengikut Kristus. Sehingga dia berani berkata kepada orang percaya ya di Korintus, kepada Timotius murid rohaninya, jadilah pengikutku. Ya, jadilah pengikutku. Ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku, ikutilah gaya hidupku. Nah, Paulus berani ngomong seperti ini karena dia sudah mengalami pembaharuan manusia batinia. Karena dia sudah menjadi manusia baru. Kita tahu siapa Paulus, bahwa dia adalah ya seorang yang begitu menguasai Taurat. Dia yang memegang kekuasaan ya dari pimpinan saat itu untuk mengejar orang Kristen, untuk membunuh orang Kristen. Tapi ternyata dalam perjalanan ke kota Damsyik dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya berubah, dia menjadi manusia yang baru. Pola pikirnya bukan lagi pola pikir yang lama, bukan lagi pola pikir Taurat, tetapi pola pikir yang baru, pola pikir Tuhan Yesus. Perasaan bukan lagi ya perasaan manusia yang berdosa, tapi perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, perubahan gaya hidup ya. Sehingga dia berani berkata kepada orang percaya, kepada anak rohaninya bahwa ayo jadi pengikutku. Ayo kamu ikuti gaya hidupku, ya, ikuti ya contoh aku ya. Dalam NIV dikatakan follow my example. Ya, ikuti contohku as I follow the example of Christ. Ya, seperti aku juga ikut contoh dari Kristus ya. Di King James katakan imitate me just as I also imitate Christ ya. Ayo ya ikutin gaya hidup saya. Pak Bu, nggak banyak pemimpin saat ini yang berani berbicara seperti ini. Ayo kamu contoh saya. Ya, ayo kamu ikuti gaya hidup saya. Ayo kamu ikuti ajaran saya. Nggak banyak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang belum sungguh-sungguh menjadi contoh ya. Belum sungguh-sungguh menjadi teladan ya. Nah, Paulus berani seperti ini karena dia sudah menjadi manusia baru. Dia sudah mengalami perubahan manusia batinia. Dia sudah mengalami perubahan pola pikir, mindset. Dia sendiri menasehati ya jemaat. Dikatakan bahwa ya kamu ya harus berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus sudah mengalami pembaharuan karakternya. Ya. Dia yang tadinya suka-suka sendiri, apa yang dia pikir benar itu yang dia lakukan. Tapi ketika Tuhan mengubahkan dia, pola pikirnya bukan lagi pola pikir pribadi dia, tapi pola pikir seperti yang Tuhan Yesus pikirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Paulus mengatakan ataupun menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius? Karena Paulus sudah mengingatkan ya kepada Timotius anak rohaninya bahwa di pasal 3 ayat 1 ya. Pasal 3 ayat 1 ini di perikop sebelumnya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Masa yang sukar di sini dalam NIV-nya di situ katakan terrible times ya, terrible times. Terrible itu artinya mengerikan. Jadi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang mengerikan. Ya, masa yang mengerikan. Dalam King James dikatakan perilous times. Ya, perilous ini artinya berbahaya. Ya, jadi masa yang sukar itu masa yang mengerikan, masa yang berbahaya. Nah, masa yang mengerikan atau masa yang berbahaya ini apa yang terjadi? Ada peristiwa apa? Ya.
Nah ternyata di ayat 2-nya Paulus tidak mengungkapkan ada peristiwa apa yang akan terjadi sehingga dikatakan masa yang sukar, masa yang mengerikan, masa yang berbahaya. Tapi justru Paulus menguraikan tentang kondisi manusia pada akhir zaman. Justru Paulus menyampaikan tentang karakter ya atau ciri-ciri manusia di akhir zaman ini. Nah di ayat 2-nya dimulai manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi hamba uang. Wah ya. Bapak Ibu, saya mencatat di sini ada 27 ya ciri-ciri manusia akhir zaman. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ada 27 Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri manusia akhir zaman. Ya. Di ayat 2 katakan mencintai diri sendiri, ya. Mementingkan diri sendiri. Ya, mengutamakan diri sendiri. Yang penting dirinya bahagia, ya, yang penting dirinya sukses, yang penting dirinya untung. Bapak Ibu, inilah ciri manusia akhir zaman. Memang akhir zaman ya menurut pemahaman penulis Perjanjian Baru bukan hanya bicara tentang apa yang akan terjadi nanti ya. Tetapi juga yang dipahami adalah setelah ya kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Nah, itu akhir zaman ya, dimulainya akhir zaman. Nah, kalau zaman dulu saja sudah dikatakan akhir zaman ya, 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan akhir zaman sejak Yesus naik ke sorga begitu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, ini sudah boleh dikatakan ujungnya akhir zaman. Kalau dulu awalnya begitu ya. Sekarang bisa dikatakan ujungnya akhir zaman ya. Nah artinya bahwa memang sepanjang segala abad ya, inilah yang terjadi di tengah-tengah manusia. Nah inilah yang mengerikan, inilah yang berbahaya. Jadi masalah-masalah yang terjadi di bumi ini yang semakin tua ini sesungguhnya itu masalahnya terletak kepada orangnya itu Bapak Ibu. Ya. Bukan sekedar karena bencana alam. Nah Tuhan Yesus kan pernah menyampaikan di Matius 24 ya tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi dan sebagainya ya. Nah itu di luar dari dalam diri manusia dan memang bisa disebabkan oleh karena manusia ya. Tetapi secara khusus Paulus di sini membahas tentang karakter manusia. Tentang sifat manusia di akhir zaman yang memang jauh dari Tuhan, yang fasik ya, yang tidak takut akan Tuhan. Ya, contohnya di sini juga adalah menjadi hamba uang. Ya. Lovers of money, ya cinta uang, hamba uang. Orang yang cinta uang pasti jadi hamba uang, ya. Karena firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada dua Tuhan, kamu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, ya. Jadi kalau jadi hamba uang pasti mengasihi uang, cinta uang. Kalau jadi hamba Tuhan harus mengasihi Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan membual, ya, berbohong. Kita melihat bagaimana perpolitikan di Indonesia, ya, melalui medsos kita melihat ya banyak orang yang membual, ya, berbohong. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mestinya A jadi Z, yang Z jadi A, ya. Inilah realita hidup, ini fakta hidup Bapak Ibu. Kemudian menyombongkan diri, ya, sombongan yang merupakan keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, terakhir adalah keangkuhan hidup, kesombongan. Ya, banyak orang sombong karena kesuksesan, karena keberhasilan secara materi, sombong. Menjadi pemfitnah, nah ini juga nih, ya, pemfitnah. Ya, berita-berita yang salah, yang jelek, ya, yang kekurangan-kekurangan, wah di blow up, ya, dibesar-besarkan, ya. Ada
pepatah bilang begini, emang kalau nitip omongan dilebih-lebihin ya. Kalau nitip duit dikurang-kurangin. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah ini pemfitnah juga begitu ya. Mau ceritakan tentang kejelekan, keburukan orang yang sebetulnya enggak seperti itu ya. Dipelintir, kebenaran dipelintir. Aduh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah ciri manusia akhir zaman. Berontak terhadap orang tua. Nah ini anak-anak, khususnya anak-anak muda ya. Bro, sis, ayo bertobat ya. Harus berubah. Harus memiliki manusia yang baru. Takut akan Tuhan. Hormati orang tua sesuai dengan firman Tuhan ya. Tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi udah ditolong orang bukannya terima kasih tapi lupa kebaikan orang. Nah, memang yang sering kita lupakan adalah kebaikan orang ya. Tapi yang sering kita ingat adalah kebaikan diri sendiri. Yang sering kita lupa adalah apa? Utang kita sama orang. Nah, lupa ya. Yang sering kita ingat adalah utang orang lain kepada kita. Nah, itu pasti selalu diingat-ingat. Yang kita sering kali lupa adalah kesalahan kita kepada orang lain. Yang sering kita ingat adalah orang lain salah kepada kita. Pak, Bu, ayo ya kita belajar berterima kasih. Ya, belajar menjadi orang-orang yang ya seperti satu orang kusta yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti 9 orang kusta yang sudah ditolong tapi tidak mau balik kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan sudah mentahirkan mereka. Kemudian tidak memperdulikan agama, ya unholy. Jadi tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup benar. Tidak tahu mengasihi, without love ya. Waduh, inilah ciri-ciri manusia di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Enggak mau berdamai, maunya ribut ya. Suka menjelekkan orang. Tidak bisa mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat ya, menusuk pemimpin dari belakang. Nah, ini mengkhianat ya. Tidak berpikir panjang ya. Pokoknya sekarang untung, sekarang sukses, sekarang ya happy ya, enggak mau pikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi yang dilakukan adalah keinginan diri sendiri, bukan keinginan Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Rajin ke gereja. Nah, tapi kalau sekarang rajin ya lihat di YouTube. Nah, gitu kan ya. Kalau sekarang enak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari pagi sampai sore, wah banyak gereja siaran online, jadi jam 7 ke gereja A, jam 8 ke gereja B, jam 9 ke gereja C, begitu ya. Itu tinggal klik aja gitu ya, tanpa ongkos begitu kan ya. Tinggal diklik aja tanpa ongkos, naik mobil, naik kendaraan umum ya. Nah tapi masalahnya Bapak Ibu melakukan gak kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu pelajari? Bukan gak boleh, silakan, tapi Bapak Ibu memahami dan melakukan apa enggak? Apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kemudian di sini dikatakan selalu ingin diajar tapi tidak dapat mengenal kebenaran ya. Kepengen belajar, kepengen ya, tapi nggak ngerti-ngerti. Waduh, ini mengerikan sekali nih ya. Jadi mungkin karena banyak pemahaman yang lama ya, yang susah untuk dirubah, sulit untuk dirubah. Ya, atau kesungguhan keseriusannya belum sungguh-sungguh ya. Ayo Bapak Ibu, kita mau belajar kebenaran ya. Akal bobrok, iman tidak tahan uji ya. Wah, inilah ciri-ciri manusia akhir zaman. Dan akhirnya adalah kebodohan akan nyata bagi semua orang. Banyak orang akan melihat ya kebodohan yang diperbuat oleh manusia di akhir zaman yang tidak akan takut akan Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Nah ini luar biasa ya. Timotius telah mengalami pembaharuan juga ya, pembaharuan hidup. Dia sudah memiliki manusia baru, bukan manusia lama lagi ya. Meskipun hidup di akhir zaman, meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, tapi kita harus berani tampil beda. Kita harus memiliki pemahaman kebenaran Injil yang murni. Ya, kita jangan memiliki pemahaman dunia lagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus ya memiliki gaya hidup yang sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus.
bukan gaya hidup dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang Tuhan Yesus mau, ini yang Tuhan inginkan. Kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan karakter yang terus menerus dibaharui, ya, dengan pola pikir yang terus menerus baru, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya ini yang menjadi kerinduan hati kita, kiranya ini yang menjadi perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara mau berjuang bersama-sama ya. Kita sama-sama memiliki ya gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita memiliki sifat-sifat atau karakter yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Karena kita terus diubahkan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kiranya engkau temukan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau berkenan, kiranya engkau berkenan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Amin. Manusia, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, maukah Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang terus diubahkan, dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan? Maukah Bapak Ibu memiliki manusia baru, bukan manusia yang lama yang akan binasa? Maukah Bapak Ibu memiliki karakter yang baru, karakter seperti Kristus? Ayo Bapak Ibu, kita masuki tahun baru ini dengan semangat yang baru, yaitu kita mau sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki karakter yang berbeda dengan dunia ini. Ini perjuangan kita yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menemukan hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hati. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya kiranya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Bapak Pendeta Yusuf Setiawan akan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia,
Saat ini kami bersyukur Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan. Kami punya komitmen. Di awal tahun ini, kami akan berjuang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan Tuhan, yang sudah memberikan dan menyatakan firman-Mu. Berkati dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mohon berkat dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Dan Tuhan akan melindungimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan kami mohon waktu sejenak. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami. Dan kalau ada Bapak Ibu kerinduan untuk tahu informasi banyak, Bapak Ibu juga bisa menghubungi website kami dan juga ada nomor telepon di mana Bapak Ibu bisa hubungi kami di 0817 dan 0035 580 081291541542. Bapak Ibu, kami siap melayani Bapak Ibu baik melalui online di sini maupun kalau Bapak Ibu mau kontak melalui telepon tersebut, dan juga website kami www.gski.kebonjeruk.org. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kami ingatkan Bapak Ibu siap untuk protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.